Salam, di sini saya akan membahas materi tentang proses lahirnya tindakan. Proses lahirnya tindakan adalah tahapan bagaimana suatu perbuatan atau perilaku manusia terbentuk. Tindakan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang mulai dari pikiran dan perasaan, kemudian berkembang menjadi kehendak, dilanjutkan dengan tindakan nyata, hingga akhirnya menjadi kebiasaan, gaya hidup, dan budaya. Dalam proses lahirnya tindakan, terdapat 9 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, berpikir. Berpikir merupakan awal ketika seseorang menggunakan akal untuk menimbang benar atau salahnya suatu tindakan. Dalam berpikir positif tentang pentingnya olahraga menjadi dasar munculnya perilaku sehat. Yang kedua, merasa. Perasaan ikut memengaruhi kehendak seseorang. Jika seseorang merasa senang dan nyaman saat berolahraga, maka muncullah keinginan untuk mengulanginya. Yang ketiga, kehendak. Hasil dari perpaduan antara berpikir dan merasa, maka muncullah kehendak. Adalah kemauan untuk melakukan sesuatu tindakan seperti bertekad untuk rutin olahraga. Yang keempat, pendapat. Kehendak yang terbentuk akan menghasilkan pandangan atau keyakinan tertentu. Contohnya, olahraga penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Yang kelima, bertindak. Pendapat yang diyakini mendorong seseorang melakukan tindakan nyata. Dalam tindakan ini, berupa aktivitas jasmani seperti senam, lari, atau latihan fisik lainnya. Yang keenam, bahasa dan tindakan. Bahasa mencerminkan pikiran dan tindakan seseorang dalam dunia pendidikan. Jasmani komunikasi positif dapat memotivasi diri orang lain untuk aktif bergerak. Yang ketujuh, kebiasaan. Tindakan yang diulang secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Misalnya, berolahraga setiap pagi menjadi rutinitas yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, gaya hidup. Kebiasaan yang menetapkan bentuk gaya hidup. Dalam gaya hidup sehat dan aktif menjadi cerminan kepribadian seseorang. Yang kesembilan, budaya. Jika gaya hidup sehat dilakukan bersama-sama, maka terbentuklah budaya sehat di lingkungan masyarakat. Contohnya, budaya berolahraga di sekolah, kampus, atau komunitas. Jadi, intinya bahwa setiap tindakan manusia lahir dari proses yang panjang, mulai dari berpikir dan merasa hingga akhirnya terbentuk gaya hidup sehat dan aktif. Selanjutnya, tindakan tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Tindakan tidak pernah terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses berpikir, perasaan, dan kebiasaan yang terbentuk dari waktu ke waktu. Tindakan berasal dari pikiran dan keinginan. Setiap tindakan manusia adalah hasil dari pola pikir dan keinginan yang ada di dalam diri. Artinya, sebelum seseorang melakukan sesuatu, ia terlebih dahulu memikirkan dan menginginkannya. Misalnya, seseorang ingin menjaga kebugaran tubuh, maka ia berpikir untuk berolahraga dan akhirnya bertindak untuk melakukannya. Tindakan spontan juga hasil dari kebiasaan. Kadang-kadang seseorang bertindak secara refleks atau spontan, namun sesungguhnya hal itu tetap merupakan hasil dari kebiasaan yang terbentuk setiap hari. Contohnya,
Jika seseorang terbiasa berbicara sopan, maka ketika marah, sekalipun ia tidak akan mudah memaki. Sebaliknya, jika terbiasa kasar, maka refleksnya pun akan keluar dalam bentuk kata-kata kasar. Contoh nyata dalam kehidupan. Seseorang yang sering memukul atau memaki akan mudah melakukannya secara spontan di depan umum. Hal ini terjadi karena kebiasaan negatif telah membentuk dari tindakan yang diulang terus-menerus. Jadi tindakan spontan bukan tanpa sebab, ia adalah hasil dari pola hidup dan kebiasaan sebelumnya. Pentingnya membentuk pikiran dan perasaan yang benar. Agar tindakan yang lahir berkualitas, kita perlu membangun cara pikir dan berperasaan yang benar dan dewasa. Dalam ajaran Kristen, standar kebenaran dan kedewasaan berpikir itu harus. Berikut kita akan masuk dalam materi otak manusia. Otak manusia adalah pusat sistem saraf yang mengatur segala fungsi tubuh, mulai dari berpikir, berbicara, merasakan, mengingat, hingga mengambil keputusan. Dalam pandangan iman Kristen, otak juga mencerminkan karya ciptaan Tuhan yang ajaib. Tempat di mana manusia dapat berpikir, mengenal kebenaran, dan berelasi dengan Allah. Dasar dari Alkitab dan artinya. Ada beberapa ayat Alkitab yang tercantum di slide pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama pada Mazmur 139 ayat 14. Yang berbunyi, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Artinya, manusia termasuk otaknya adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa dan sempurna. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kehebatan dan keunikan yang luar biasa, termasuk kemampuan berpikir dan berinteraksi. Ayat berikutnya berada di Kejadian 11 ayat 6 yang berbunyi, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka. Sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak akan mustahil bagi mereka." Artinya, ayat ini menunjukkan bahwa kekuatan besar dari pikiran dan kesatuan manusia. Ketika manusia berpikir dan bekerja sama, banyak hal yang bisa diwujudkan. Namun, ini juga menjadi peringatan agar kemampuan berpikir digunakan untuk hal yang benar dan tidak menantang kehendak Allah. Berikut kita akan membaca pada ayat Alkitab, yaitu 2 Korintus yang berbunyi ayat 1, "Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertaruhkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau kamu pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang lain. Kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku,
sedikit pun aku tidak kurang dari para rasul yang tak ada darahnya. Ayat ke-6 atau terakhir, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah dinyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Artinya, orang percaya dipanggil untuk memiliki cara berpikir seperti Kristus, yaitu berpikir dengan kasih, kebijaksanaan, dan kebenaran. Pikiran manusia harus diarahkan agar sejalan dengan kehendak Allah. Ayat berikut terambil dari Roma 12 ayat yang kedua, yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbuatlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, perubahan hidup seseorang dimulai dari pembaruan pikiran yang diperbarui oleh firman Tuhan akan menghasilkan tindakan yang benar dan hidup yang berkenan kepadanya. Ayat yang berikut atau ayat yang terakhir yang berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya manusia diajak meladani pola pikir Kristus, yaitu rendah hati, taat, dan penuh kasih. Pikiran seperti Kristus membawa kedamaian dan kesatuan dalam kehidupan bersama. Jadi, otak manusia bukan hanya organ biologis tetapi juga pusat kehidupan rohani. Ketika pikiran manusia diperbarui oleh firman Tuhan, maka hidupnya akan mencerminkan kasih, hikmat, dan kemuliaan Allah. Pikiran dan perasaan ada di dalam otak. Pikiran dan perasaan manusia berada di dalam otak yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh dan mental manusia. Penjelasan ini menggambarkan betapa penting dan luar biasanya peran otak dalam kehidupan manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Otak sebagai pusat pikiran dan perasaan. Tanpa otak, manusia tidak dapat berpikir, merasa, atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini selaras dengan Roma 12 ayat 1-2 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang menegaskan pentingnya pembaruan budi agar manusia dapat memahami kehendak Allah yang baik. Maknanya, pikiran yang sehat dan diperbarui oleh firman Tuhan akan menghasilkan tindakan dan keputusan yang benar. Otak sebagai pengendali utama tubuh. Otak adalah pusat penggerak seluruh organ tubuh manusia. Otak tersusun atas sekitar kurang lebih 100 miliar saraf neuron yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali aktivitas tubuh serta
sekitar kurang lebih 900 miliar sel pendukung atau glial yang menjaga kestabilan dan fungsi otak. Maknanya, segala gerak tubuh, perasaan, bahasa, dan perilaku manusia dikendalikan oleh kerja otak yang sangat kompleks. Kemampuan otak yang luar biasa. Dalam Kejadian 11 ayat 6, Tuhan berfirman, apapun yang mereka rencanakan untuk dikerjakan, tidak ada yang tidak dilaksanakan. Ayat ini menggambarkan kekuatan dari pikiran manusia bahwa apa yang direncanakan di dalam pikiran jika dikerjakan dengan tekun dan tekad dapat terwujudkan. Otak kanan atau right brain. Otak kanan berfungsi dalam hal-hal yang bersifat emosional, kreatif, dan intuitif. Ia lebih berperan dalam mengambil imajinasi atau perasaan dan ekspresi seni. Fungsinya meliputi imajinasi, intuisi, pemikiran abstrak, pengelolaan gambar 3 dimensi, pemahaman simbol dan bentuk visual, penghayatan musik, ritme dan nada, pemikiran konseptual, dan pembuatan peta, pengendalian emosi dan harapan atau sering disebut hopeless. Otak kanan membantu manusia untuk berpikir kreatif, berempati, dan memiliki kemampuan visual yang baik. Keseimbangan otak kiri dan kanan. Kedua belahan otak ini bekerja sama-sama untuk menghasilkan meaning atau makna yang utuh, keseimbangan antara berpikir logis, berimajinasi, dan lain sebagainya. Kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu prefrontal cortex atau sering disebut PVC, yaitu bagian depan otak yang memiliki peran besar dalam mengatur pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Fungsi dari PVC menjadikan manusia mampu berpikir rasional, berperasaan, dan berperilaku secara etis. PVC adalah bagian otak yang sangat penting, tapi juga mudah rusak. Kerusakan PVC disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama benturan fisik, yang kedua zat kimia, dan yang ketiga panca indera. Jika PVC rusak, kepribadian moral, etika, cara pandang, tindakan akan rusak. Manfaat dari seluruh materi tentang otak dan proses lahirnya tindakan yaitu membantu kita menyadari bahwa setiap tindakan manusia berasal dari pikiran, perasaan, dan kehendak, bukan dari kebetulan.